Akhirnya surat Kemensos turun. Apakah mengenai jadwal pencairan PKH tahap 4? Dan bagaimana dengan nasib KPM usia 40 tahun ke bawah pada pencairan tahap keempat? Apakah akan digraduasi? Simak videonya hingga tuntas. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Harapan saya semoga teman-teman selalu dalam keceriaan, selalu diberi kesehatan, dan tentunya selalu dimudahkan dalam segala urusan dan cita-cita yang baik. Teman-teman, bulan September tinggal menghitung beberapa hari lagi. Nah, pada bulan September ini adalah akhir dari periode salur tahap 3 untuk PKH ya teman-teman. Berarti setelah September berakhir untuk tahun ini, apakah ini menandakan bahwa saat ini Kemensos melaksanakan persiapan data bayar untuk tahap keempat? Nah, teman-teman, di sini saya menginformasikan ada surat yang turun dari pusat. Dan biasanya setelah surat ini turun, seperti pada tahap-tahap lalu, maka pencairan untuk tahap berikutnya tidak lama lagi ya teman-teman. Nah, kira-kira surat apa ya yang turun? Sepertinya hal ini sangat penting karena menyangkut bantuan yang disalurkan untuk para penerima manfaat PKH. Nah, teman-teman, apakah ini ada hubungannya dengan pencairan tahap yang keempat? Nah, teman-teman, untuk mengetahui informasi lengkapnya, nonton terus video ini hingga tuntas agar tidak menimbulkan gagal paham dan salah persepsi terkait dengan informasi yang segera kami persiapkan untuk teman-teman semua. Namun, bagi yang baru menemukan channel ini dan baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Dan kami harapkan jari manis teman-teman untuk subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tentunya selalu mendapatkan pemberitahuan bila mana ada berita terbaru mengenai pencairan PKH, BPNT, BLT BBM, dan bantuan pemerintah lainnya. Baik teman-teman, apakah hingga hari ini sudah ada titik terang mengenai pencairan tahap keempat? Nah, apakah di tahap ini juga sudah diberlakukan pembagian kelompok sesuai dengan usia KPM? Dan bagaimana nasib KPM yang usia muda atau di bawah 40 tahun? Apakah masih akan menerima di tahap 4 ini ataukah akan segera digraduasi? Sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan ini, nah ini ada surat turun dari Kementerian Sosial teman-teman. Tepatnya Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial atau Linjamsos perihal Rekonsiliasi Nasional Penyaluran Bantuan atau Bansos PKH tahun 2022. Nah, inti dari surat ini bahwa Dirjen Linjamsos Direktorat Jaminan Sosial akan menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi Nasional Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan PKH untuk tahun 2022. Yakni berlangsung pada tanggal 21 sampai dengan 24 September 2022 di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Pantai Indah, Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Yang mengundang seluruh perwakilan Dinas Sosial seluruh Indonesia untuk melaksanakan rekonsiliasi penyaluran. Nah, di sini ya teman-teman, nantinya akan dibicarakan mengenai bantuan yang telah disalurkan dalam kurun waktu tahun 2022 dan juga bantuan yang tidak tersalurkan. Alasan-alasan kenapa bantuan tidak tersalurkan hingga kemungkinan apakah yang tidak tersalurkan di tahap-tahap kemarin untuk tindak selanjutnya di tahap berikutnya. Rekonsiliasi karena ini urusan penting yang menyangkut akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran dana bantuan sosial meliputi ketepatan dalam sasaran, jumlah, waktu, guna, mutu, dan administrasi teman-teman. Nah, dalam proses penyaluran bantuan PKH terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu Kementerian Sosial, Himpunan Bank Negara, Himbara, dan Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten Kota.
Setiap level memiliki peran yang strategis untuk berkontribusi pada penyaluran bantuan agar diterima oleh penerima manfaat. Melalui kegiatan rekonsiliasi akan dilaksanakan evaluasi apakah proses yang berjalan betul-betul dilakukan oleh masing-masing pihak sesuai dengan perannya. Dan pada acara rekonsiliasi ini akan dipaparkan alasan-alasan gagal transfer ke KPM, kartu KKS tidak terdistribusi karena mungkin KPM-nya tidak ditemukan, meninggal dunia atau pindah wilayah, dan sebagainya. Nah, teman-teman, kegiatan ini tentunya diharapkan permasalahan penyaluran dapat diselesaikan. Lalu, apakah dengan kegiatan ini menandakan ada hubungannya dengan penyaluran tahap keempat? Ya tentunya sedikit banyaknya ada keterkaitan teman-teman. Karena ini menyangkut ketetapan sasaran KPM penerima selama ini. Dan tentunya yang tidak tersalurkan karena KKS tidak terdistribusi dengan berbagai alasan menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan penyaluran ke KPM PKH. Dan teman-teman, perlu juga mengetahui bahwa kegiatan rekonsiliasi itu adalah kegiatan akhir setiap penyaluran bantuan PKH. Dan setelah rekonsiliasi selesai, maka persiapan untuk penyaluran tahap berikutnya atau tahap keempat akan segera dimulai. Jadi ya teman-teman, jika pada setiap tahap belum dilaksanakan rekonsiliasi, maka tentunya belum ada persiapan data bayar untuk tahap berikutnya. Nah, mengingat acara rekonsiliasi nasional ini berlangsung dari tanggal 21 sampai dengan 24 September, berarti pada minggu-minggu terakhir bulan September ini, persiapan data bayar akan segera dilaksanakan teman-teman. Contohnya, KPM yang dilanjutkan kepesertaannya pada tahap keempat, dan KPM siapa saja yang tidak bisa atau tercoret di tahap keempat nantinya karena terverifikasi tidak layak di 6NG. Nah, KPM PKH yang dilanjutkan kepesertaannya tentunya mengacu pada tahap 3 sebelumnya dan sesuai dengan pemutakhiran ketidaklayakan 6NG yang disahkan per 1 Oktober 2022. Jadi, KPM yang masuk nantinya pada data bayar adalah yang telah diverifikasi masih layak hingga tanggal 30 September 2022, teman-teman. Dan pengesahannya itu per tanggal 1 Oktober 2022. Jadi, di sini nantinya data yang sudah dimutakhirkan itu adalah data terbaru pada data DTKS. Nah, hanya saja teman-teman perlu juga memahami bahwa persiapan penyaluran akhir bulan itu tidak berarti besok harus tercairkan. Karena proses transfer itu membutuhkan banyak tahapan-tahapan mulai dari persiapan data KPM berupa BNBA yang dinyatakan layak lanjut pada PKH tahap keempat. Nah, kemudian setelah data siap teman-teman, Kementerian Sosial menyerahkan ke pihak bank untuk dilakukan pemeriksaan rekening. Dan selanjutnya, rekening yang aktif akan dilanjutkan proses pemindahbukuan. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa pihak Kementerian Sosial itu telah menganggarkan untuk bansos dari alokasi APBN untuk tahun 2022. Berapa besaran jumlah anggaran bansos, baik itu PKH maupun BPNT dan PBI, anggarannya sudah siap dan tersimpan pada kas negara. Jadi, semua anggaran APBN termasuk dana bantuan PKH itu disimpan dalam rekening yang disebut dengan rekening kas umum negara atau RKUN, di mana semua lalu lintas uang masuk dan uang keluar diatur dan dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Kas negara ini ya disimpan dalam rekening di Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia atau BI. Jadi ketika teman-teman nantinya terpilih sebagai KPM PKH yang di-SK-kan sebagai KPM PKH tahap 4, berarti namanya masuk dalam BMBA SPM atau Surat Perintah Membayar yang memuat nama-nama penerima PKH tahap 4. Nah, mengenai jadwal penyaluran tahap keempat, secara garis besarnya disalurkan dalam kurung 3 bulan atau periode salur dari bulan Oktober, bulan November, dan Desember 2022. Dan untuk tepat kapan waktunya, hingga kini belum ada yang bisa memprediksikan teman-teman. Mengingat rekonsiliasi penyaluran PKH tahun 2022 baru akan dilaksanakan dari tanggal 21 hingga 24 September. Ya, kita berharap saja semoga proses menuju pencairan lancar-lancar saja. Amin. Nah, mengenai pengelompokan PKH berdasarkan usia,
apakah sudah dilaksanakan nantinya? Untuk jawaban ini, sesuai pemberlakuan Peraturan Menteri mengenai PKH dan program sembako, sudah barang tentu sudah diberlakukan dari tanggal ditetapkan. Hanya saja, apakah KPM usia di bawah 40 tahun ke bawah akan tergraduasi dan diberikan program Propus? Nah, untuk kali ini belum ada info resmi hal ini ya teman-teman pada pencairan tahap keempat nantinya. Dan sangat besar kemungkinannya masih sama pada tahap ketiga yang lalu, yaitu KPM usia 40 tahun ke bawah masih tetap menerima. Mengingat hingga saat ini belum ada informasi terkini mengenai hal tersebut. Ya, semoga saja masih tetap menerima. Dan meskipun kebijakan sesuai dengan Permensos mengenai pengelompokan KPM, tentunya kita sangat berharap akan digantikan dengan program yang lebih baik, lebih produktif sehingga KPM bisa segera sejahtera dan mandiri. Karena sebaik-baiknya kehidupan adalah hidup dengan layak, sejahtera dan makmur serta mandiri agar kedepannya para KPM lebih maju tanpa bayang-bayang dan tergantung pada bantuan sosial. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, demikian video kali ini mengenai surat Kementerian Sosial terkait rekonsiliasi nasional penyaluran PKH tahun 2022 dan persiapan data bayar tahap keempat dan juga nasib KPM usia 40 tahun ke bawah pada tahap keempat tahun 2022. Semoga berita ini bermanfaat. Jangan lupa share ke media sosial teman-teman agar informasi ini bisa diketahui secara luas. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.